Makan di tempat lebih enak dibanding dibungkus. Pemilik warung setiap malam menyusui lintah. Warung itu berdiri di pinggir jalan desa, sedikit menjorok ke dalam, seolah sengaja menyembunyikan diri dari pandangan orang luar. Bangunannya sederhana, dinding papan yang mulai menggelap dimakan usia, atap seng berkarat, dan sebuah lampu bohlam kuning yang selalu menyala meski siang hari. Papan nama di depannya sudah pudar, hanya menyisakan tulisan samar, warung makan Budarsi. Tak ada yang istimewa dari tampilan luarnya, namun anehnya warung itu tak pernah sepi. Setiap sore menjelang maghrib, kursi-kursi kayu tua mulai terisi. Para pelanggan datang sendiri-sendiri, lalu pulang dengan langkah gontai namun wajah yang terlihat ringan, seperti baru saja melepaskan beban panjang hidup mereka. Ada yang duduk lama, menatap kosong sambil menghabiskan nasi hingga butir terakhir. Ada pula yang datang hampir setiap hari, bahkan 2 kali sehari, dengan alasan yang selalu sama. Entah kenapa, kalau makan di sini rasanya beda. Desa kecil itu sebenarnya memiliki banyak warung lain. Masakannya tak kalah enak, harganya bahkan lebih murah. Tapi entah sejak kapan, orang-orang lebih memilih makan di warung Budarsih. Bukan karena ramahnya sang pemilik. Darsih dikenal pendiam dan jarang tersenyum, melainkan karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau dimakan di tempat rasanya nempel, begitu kata mereka. Namun keanehan itu tak berhenti di situ. Makanan dari warung Darsih hampir tak pernah dibungkus. Bukan karena Darsih melarang, tapi karena pelanggan sendiri enggan melakukannya. Beberapa yang pernah mencoba membungkus makanan justru kembali keesokan harinya dengan wajah pucat. Ada yang mengeluh pusing, ada yang mual, ada pula yang mengaku tak bisa tidur semalaman setelah memakan bungkusan itu di rumah. Rasanya kayak bukan makanan yang sama, bisik seseorang warga. Desas-desus pun berkembang pelan-pelan, seperti bau anyir yang tak langsung terasa, namun menetap di udara. Ada yang bilang bumbunya hilang saat dibawa pulang. Ada pula yang percaya rasa itu hanya muncul jika dimakan di tempat di bawah lampu kuning redup warung, di atas meja kayu yang dingin, di hadapan Darsih yang selalu menunduk saat menyajikan makanan. Darsih sendiri tak pernah menanggapi omongan itu. Ia hanya memasak seperti biasa, dengan gerakan lambat dan rapi, seolah setiap takaran sudah dihafalnya di luar kepala. Tangannya sering gemetar halus, terutama saat malam mulai turun. Wajahnya pucat, matanya cekung, namun anehnya tak ada yang merasa iba. Justru sebaliknya, kehadirannya memberi rasa yang tenang yang sulit diterangkan. Warung itu selalu tutup lebih awal. Saat warung lain baru ramai, Darsih sudah menurunkan tirai kain lusuhnya. Tapi warga desa tahu, meski tampak tertutup, warung itu tidak pernah benar-benar tidur. Beberapa orang mengaku melihat cahaya dari dapur tengah malam. Ada suara air, suara gesekan lembek, kadang seperti napas berat yang ditahan. Tak ada yang berani memastikan. Orang-orang di desa
lebih memilih mengunyah kelezatan yang membius daripada bertanya terlalu jauh. Mereka memegang satu keyakinan sederhana. Selama warung itu memberi rasa nyaman, tak ada alasan untuk curiga. Lagi pula, di desa itu terlalu banyak bertanya, sering berujung pada hal-hal yang tak ingin diketahui. Dan sejak lama, satu kesimpulan diam-diam disepakati bersama. Warung Darsih bukan sekadar tempat makan. Ada sesuatu di sana yang membuat orang ingin kembali. Bukan karena lapar, melainkan karena ada bagian dalam diri mereka yang seolah dipanggil. Hujan turun rintik-rintik saat Sukri menjajakan kaki kembali di desa itu. Setelah hampir 10 tahun pergi merantau, jalan tanah yang dulu akrab kini terasa asing, becek, dan berbau lumpur. Rumah-rumah kayu berdiri seperti ingatan lama yang tak sepenuhnya ingin dikenang. Kepulangannya bukan untuk merayakan apapun. Ia pulang untuk mengubur ayahnya, satu-satunya keluarga yang masih ia miliki. Pemakaman berlangsung sederhana, tak banyak pelayat, hanya wajah-wajah lama yang memandang Sukri dengan tatapan campur aduk, iba, curiga, dan jarak. Seolah kepulangannya mengusik keseimbangan sunyi desa. Setelah semua selesai, Sukri memilih berjalan tanpa tujuan. Perutnya kosong, tubuhnya lelah, dan pikirannya berat oleh kenangan yang tak sempat ia benahi sebelum ayahnya meninggal. Disitulah ia melihat warung itu, sebuah bangunan kayu dengan cat kusam, berdiri di tepi jalan. Lampu bolam kuning menggantung rendah, memantulkan cahaya redup ke meja-meja kayu yang sudah menghitam oleh usia. Anehnya, meski hujan dan hari mulai gelap, warung itu ramai. Orang-orang duduk berdekatan, makan dengan tenang, nyaris tanpa suara. Tak ada tawa keras, tak ada obrolan ramai, hanya bunyi sendok mengenai piring. Sukri melangkah masuk, entah karena lapar atau karena ada sesuatu yang menariknya ke dalam. Di balik meja berdirilah Darsih. Perempuan itu tampak lebih tua dari ingatan Sukri tentangnya. Namun matanya tetap sama, tajam, tenang, dan seolah mengetahui lebih banyak dari yang seharusnya. Senyumnya tipis, nyaris tak terlihat, tapi cukup membuat Sukri merasa diterima. Tanpa banyak bicara, Darsih menyajikan sepiring nasi dan lauk sederhana. Suapan pertama membuat tangan Sukri berhenti di udara. Rasanya tidak masuk akal. Bukan sekadar enak, tapi hangat. Ada rasa nyaman yang menjalar dari lidah ke dada, membuat napasnya terasa lebih ringan. Setiap suapan seperti menghapus kelelahan, kesedihan, bahkan rasa bersalah yang selama ini menumpuk di hatinya. Sukri makan tanpa sadar, piringnya bersih tanpa ia ingat kapan terakhir ia mengunyah. Di sekelilingnya, para pelanggan tampak serupa, wajah tenang, mata kosong, namun puas, seolah dunia di luar warung itu tak lagi penting. Selesai makan, Sukri merasa enggan berdiri. Ada dorongan aneh untuk duduk lebih lama, memesan lagi, atau sekadar menatap meja kosong di depannya. Baru ketika Darsih menatapnya, Sukri tersentak. Tatapan itu dalam, terlalu dalam, seolah menimbang sesuatu di dalam diri Sukri.
Sudah lama nggak pulang, kata Darsih pelan. Sukri mengangguk. Suaranya terasa berat saat menjawab. Ia membayar dan keluar dari warung dengan langkah gontai. Di luar hujan telah reda, namun udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian ayahnya, Sukri tidur tanpa mimpi. Namun ketika bangun, tubuhnya terasa aneh, lemas, seperti habis kehilangan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dan di balik rasa lelah itu, ada satu perasaan lain yang muncul pelan-pelan, mengendap di benaknya. Keinginan untuk kembali ke warung itu. Keinginan yang terlalu kuat untuk disebut sekadar lapar. Rasa penasaran Sukri tidak berhenti pada satu kali kunjungan. Justru setelah malam pertama itu, pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang terus mengganggu. Apakah rasa makanan itu benar-benar istimewa atau hanya perasaannya yang sedang rapuh karena duka? Untuk membuktikannya, keesokan sore ia kembali ke warung Darsih. Kali ini dengan niat berbeda. Ia memesan menu yang sama, nasi, sayur lodeh, dan ikan goreng, namun tidak dimakan di tempat. Sukri meminta Darsih membungkusnya. Ada jeda sepersekian detik ketika permintaannya diucapkan. Mata Darsih sempat terangkat, menatap Sukri lebih lama dari yang seharusnya. Bukan karena tatapannya marah atau curiga, melainkan seperti orang yang sedang menimbang sesuatu yang berat. "Dibungkus, Ri?" tanya Darsih pelan. "Iya, Bu. Buat dimakan di rumah," jawab Sukri singkat. Darsih mengangguk, lalu membungkus makanan itu tanpa banyak bicara. Tangannya bergerak cekatan, tapi Sukri melihat jari-jarinya sedikit gemetar. Ketika bungkusan itu diserahkan, aroma masakan yang biasanya menggoda justru terasa tipis, hampir hambar. Sukri mengabaikannya dan pulang. Di rumah, saat nasi itu disuapkan ke mulut, Sukri langsung berhenti mengunyah. Rasanya kosong, tidak buruk, tapi juga tidak punya kehangatan yang ia rasakan semalam. Bahkan ada sensasi getir yang tertinggal di lidahnya, membuat dadanya terasa sesak. Baru beberapa suap, perutnya sudah bergejolak. Ia memutuskan berhenti makan dan membuang sisanya. Malam itu Sukri tidur dengan tubuh lelah dan kepala berat. Tak lama setelah matanya terpejam, mimpi buruk datang. Ia bermimpi berada di dapur gelap, lantai basah, udara lembab. Dari sela-sela lantai merayap sesuatu yang hitam, licin, dan dingin. Puluhan lintah besar bergerak perlahan, naik ke kakinya, perutnya, dadanya. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tertelan sunyi. Saat bangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dadanya terasa nyeri. Napasnya pendek-pendek. Di lehernya, ia merasakan gatal perih seperti bekas gigitan serangga. Tidak ada luka, namun rasa lemas itu nyata, seolah semalaman tubuhnya kehilangan tenaga. Sejak malam itu, perbedaan semakin jelas. Setiap kali Sukri makan di tempat di warung Darsih, tubuhnya terasa ringan, pikirannya tenang, dan tidur malamnya nyenyak. Namun setiap kali ia mencoba membungkus makanan, selalu ada akibatnya. Mual, mimpi buruk, rasa dingin yang merambat di tulang.
Sukri mulai memahami satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang hanya bekerja jika ia duduk, makan, dan tinggal lebih lama di warung itu. Dan semakin sering ia kembali, semakin sulit baginya untuk tidak datang lagi. Sejak malam mimpi buruk itu, Sukri mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari pandangannya. Warung Budarsih memang selalu ramai saat sore hingga maghrib, tapi ada satu kebiasaan aneh yang baru benar-benar ia sadari. Warung itu tak pernah buka sampai larut malam. Tepat setelah azan Isya, Budarsih akan membereskan meja dengan tergesa, menolak pelanggan yang datang belakangan, dan menutup pintu warung seolah dikejar sesuatu. "Besok saja ya mas, sudah tutup," ucapnya selalu sama dengan senyum tipis yang tampak dipaksakan. Namun yang janggal, rumah sekaligus warung itu tidak pernah benar-benar gelap. Hampir setiap malam, saat warga desa sudah terlelap, lampu di dapur belakang menyala redup. Dari kejauhan, cahayanya berwarna kekuningan pucat, seperti lampu minyak tua yang nyaris padam. Sukri mulai sering terbangun di tengah malam. Tubuhnya terasa dingin, keringat membasahi punggung, dan dadanya sesak seolah ada beban tak kasat mata menindihnya. Dari jendela rumahnya, ia bisa melihat samar-samar bagian belakang warung Budarsih, dan hampir selalu lampu dapur itu menyala. Bukan hanya lampu, kadang terdengar suara air disiramkan berulang-ulang. Bukan seperti mencuci piring, melainkan lebih mirip seseorang yang membilas sesuatu dengan sangat hati-hati. Disusul suara napas tertahan, lirih, seperti orang menahan sakit agar tak menjerit. Suara itu pelan, namun cukup jelas bagi Sukri yang terjaga dalam kesunyian malam. Paginya, Budarsih selalu tampak berbeda. Wajahnya semakin pucat dari hari ke hari. Lingkar hitam di bawah matanya menggelap, bibirnya mengering, dan gerak tubuhnya lebih lamban. Namun anehnya, masakannya justru semakin dipuji orang. Pelanggan datang lebih banyak, duduk lebih lama, bahkan ada yang tampak enggan pulang meski piringnya sudah kosong. Sukri memperhatikan tangan Budarsih saat menyajikan makanan. Kadang tangannya sedikit gemetar, kadang ia tanpa sadar menyentuh dadanya sendiri, seolah meredakan nyeri. Saat lengannya tersingkap, Sukri sempat melihat bekas-bekas lebam kecil berwarna keungu-unguan berderet seperti bekas gigitan. "Bu, tangannya kenapa?" tanya Sukri suatu sore. Budarsih tersenyum cepat dan menarik lengannya. "Ah, ini kejepit pintu dapur," jawabnya. "Terlalu ringan untuk sebuah luka yang tampak dalam." Sejak saat itu, Sukri semakin yakin ada sesuatu yang dilakukan Budarsih setiap malam. Sesuatu yang menguras tubuhnya, tapi entah bagaimana memberi kehidupan pada warungnya. Suatu malam, rasa penasaran Sukri mengalahkan rasa takut. Ia keluar rumah pelan-pelan, berjalan menyusuri jalan setapak menuju belakang warung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara serangga mendadak menghilang, seolah alam pun menahan napas. Lampu dapur menyala dari celah dinding kayu yang renggang. Sukri melihat bayangan Budarsih bergerak pelan. Ia tidak berdiri, ia duduk di lantai. Punggungnya membungkuk,
Rambutnya tergerai menutupi wajah. Tangan kirinya mencengkram kain kebaya, tangan kanannya bergerak pelan ke arah dadanya. Lalu terdengar suara itu lagi. Suara basah, lengket, disertai tarikan napas tertahan yang merubah menjadi erangan tertindas. Sukri mundur selangkah tanpa sadar. Jantungnya berdegup kencang, nalurinya berteriak agar ia pergi. Tapi kakinya terasa berat seolah ditahan tanah. Ia belum melihat jelas apa yang terjadi di dalam dapur itu. Namun satu hal pasti, apapun yang dilakukan Bu Darsi setiap malam bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan manusia. Dan sejak malam itu, setiap kali Sukri mencium aroma masakan dari warung itu, ada satu bau lain yang ikut tercium samar. Bau amis tipis seperti darah yang disembunyikan di balik bumbu dapur. Nama Mbah Dirman di desa itu bukan sekadar serabutan untuk orang tua. Ia adalah ingatan sebelum warung Darsih ada. Rambutnya memutih seluruhnya, punggungnya membungkuk, tapi sorot matanya masih tajam. Seolah mampu melihat sesuatu yang tak kasat mata oleh kebanyakan orang. Sukri pertama kali dipanggil Mbah Dirman menjelang maghrib. Seorang anak kecil datang ke rumahnya, hanya berkata singkat, "Mbah Dirman nyuwun ketemu." Tidak ada penjelasan lain. Nada suaranya datar seperti menyampaikan pesan biasa. Namun entah kenapa dada Sukri terasa berat sejak mendengarnya. Rumah Mbah Dirman terletak agak jauh dari pemukiman. Berdiri sendiri di dekat kebun bambu. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Begitu Sukri melangkah masuk ke teras, bau tanah basah dan asap kemenyan langsung menyergap hidungnya. Mbah Dirman sudah duduk di kursi kayu, menghadap pintu seakan tahu Sukri akan datang. "Kowe wis mangan ning warunge Darsi yo?" Suara itu pelan tapi menekan, bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Sukri mengangguk, ia duduk berhadapan, berusaha bersikap tenang meski jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Mandek," kata Mbah Dirman tiba-tiba. "Hentikan." Sukri terdiam. "Hentikan apa, Mbah?" Mbah Dirman tidak langsung menjawab. Ia mengambil napas panjang, menatap ke arah halaman kosong, lalu kembali menatap Sukri. Tatapannya kali ini berbeda. Ada ketakutan yang sangat tua di sana. Ketakutan yang sudah dipendam puluhan tahun. "Ora kabeh sing marai tentrem kui berkah," ucapnya lirih. "Tidak semua yang membuat tenang itu adalah berkah." Sukri ingin bertanya lebih jauh, tapi Mbah Dirman mengangkat tangannya, seolah memberi isyarat agar ia diam. "Kowe ngerasa kepingin bali meneh toh? Kepingin mangan meneh neng kono?" Sukri tercekat. Ia tidak pernah menceritakan pada siapapun, tapi keinginan itu memang ada. Setiap sore, tanpa alasan jelas, pikirannya selalu tertarik ke warung Darsih, ke aroma masakannya, ke rasa hangat yang aneh itu. Mbah Dirman menghela napas berat. "Perkara iki wis suwe, aku mung sing kari, yang lain wis ora ana, utawa milih meneng." Ia lalu berdiri perlahan, berjalan ke sudut rumah dan mengambil sebuah kotak kayu tua. Kotak itu dibuka dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada potongan kain hitam
kering dan rapuh dengan noda kecoklatan yang sudah lama mengering seperti darah tua. Warung kuwi ora mung adol panganan, kata Mbah Dirman. Ia ngiket. Sukri merasakan tengkuknya dingin. Apa maksud Mbah? Tanyanya pelan. Namun Mbah Dirman justru menutup kembali kotak itu, lalu menatap Sukri dalam-dalam. Aku ora iso ngomong kabeh saiki, katanya tegas. Sing penting rungokno iki. Aja kakean mangan nang kono. Yen iso, aja bali meneh. Kalau saya tetap datang, tanya Sukri setengah berbisik. Mbah Dirman terdiam lama, terlalu lama. Nek wis kecantol, katanya akhirnya. Sing dipangan ora mung kowe, tapi uga wong liya. Malam itu, saat Sukri melangkah pulang, larangan Mbah Dirman terus terngiang di kepalanya. Angin desa terasa lebih dingin dari biasanya. Dan entah kenapa saat ia menoleh ke arah jalan yang menuju warung Darsih, perutnya kembali terasa lapar. Lapar yang bukan berasal dari tubuh. Malam itu, udara desa terasa lebih berat dari biasanya. Angin berhenti berhembus, suara jangkrik menghilang, dan kegelapan seolah menekan dada siapapun yang terjaga. Sukri berdiri di balik rumpun bambu, tepat di belakang warung Darsih. Dengan jantung berdegup tak beraturan. Nalurinya berkata untuk pergi, namun rasa penasaran yang bercampur justru menahan tetap di sana. Lampu dapur warung menyala temaram. Cahaya kuning pucat menghembus celah papan kayu yang sudah lapuk. Dari dalam terdengar suara air menetes, seperti dari kendi tua yang bocor. Diselingi bunyi napas seseorang pendek, tertahan, seolah sedang menahan rasa sakit. Sukri menahan napas saat perlahan mendekat. Ia mengintip melalui celah papan yang sedikit terbuka. Pemandangan di dalam membuat lutut hampir ambruk. Di lantai dapur, Darsih duduk bersimpuh. Rambutnya panjang terurai berantakan. Wajahnya pucat keabu-abuan, bibirnya gemetar. Baju yang dikenakannya terbuka sebagian, memperlihatkan kulit dada dan perut yang dipenuhi lintah-lintah hitam berukuran tak wajar. Makhluk-makhluk itu menempel kuat, tubuhnya menggelembung perlahan, berdenyut seirama dengan isapan darah. Beberapa lintah tampak lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa. Kulitnya licin, mengkilap, bergerak lambat namun pasti, seperti makhluk yang tahu persis apa yang sedang mereka lakukan. Dari mulut mereka terdengar bunyi isapan basah yang membuat perut Sukri mual. Darsih memejamkan mata. Dari bibirnya keluar doa-doa yang tak utuh, campuran bahasa Jawa kuno dan kata-kata yang tak pernah Sukri dengar sebelumnya. Tangannya mencengkram lantai, kukunya menggores tanah hingga berdarah. Ia menahan jerit seolah tahu bahwa sekali saja ia berteriak, sesuatu yang lebih buruk akan datang. Salah satu lintah merayap naik ke lehernya. Darsih tersentak, napasnya tercekat, lalu dengan suara parau ia berbisik, "Pelan, jangan sekarang." Lintah itu berhenti seolah mengerti. Sukri menutup mulutnya agar tidak bersuara. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Saat itulah ia sadar
Ini bukan sekadar ritual aneh, melainkan kewajiban. Sebuah kewajiban yang dilakukan berulang-ulang, malam demi malam. Dari sudut dapur, ia melihat kendi tanah liat terbuka. Air di dalamnya berwarna kemerahan, bukan sepenuhnya darah, tapi juga bukan air biasa. Bau anyir bercampur dengan aroma bumbu dapur yang familiar. Bau yang selama ini ia kenal sebagai aroma masakan lezat warung Darsih. Tiba-tiba, salah satu lintah berhenti menghisap. Ia mengangkat bagian depan tubuhnya, lalu mengarah tepat ke celah papan tempat Sukri mengintip. Meski tak punya mata, Sukri yakin makhluk itu menyadari kehadirannya. Darsih membuka mata. Pandangan mereka bertemu meski hanya melalui celah sempit dan cahaya redup. Tak ada teriakan, tak ada kejutan. Yang ada hanyalah tatapan putus asa dari seorang perempuan yang tahu rahasianya akhirnya terlihat. Dengan sisa tenaga, Darsih menggeleng pelan, seolah memohon agar Sukri pergi. Jangan, bisiknya hampir tak terdengar. Sukri mundur perlahan, kakinya gemetar, napasnya tercekat, kepalanya dipenuhi satu kesadaran mengerikan. Kenikmatan yang ia rasakan selama ini dibayar dengan penderitaan manusia lain dan darah yang terus mengalir setiap malam. Saat ia menjauh dari warung, suara isapan itu kembali terdengar, lebih pelan, lebih dalam, seolah lintah-lintah itu telah puas untuk malam ini. Dan Sukri tahu, setelah melihat semua itu, tidak ada jalan untuk benar-benar kembali menjadi orang biasa. Mbah Dirman duduk lama di balai bambu rumahnya sebelum mulai bercerita. Tangannya gemetar memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Matanya menatap kosong ke halaman, seolah apa yang hendak ia ucapkan bukan sekadar cerita, melainkan luka lama yang kembali terbuka. Darsih bukan orang jahat, Ri, ucapnya akhirnya. Suaranya berat dan tertahan. Dia cuma perempuan yang terlalu takut hidup sendirian. Puluhan tahun lalu, saat suaminya meninggal mendadak dan warung itu hampir bangkrut, Darsih berada di titik terendah hidupnya. Tak ada keluarga dekat, pelanggan makin sepi, dan hutang mulai menumpuk. Setiap malam, ia menangis di dapur warung, memeluk tungku dingin sambil memohon, bukan kepada Tuhan, tapi kepada apapun yang mau mendengarnya. Dan ada sesuatu yang mendengar. Pada suatu malam Jumat Kliwon, ketika hujan turun tanpa suara dan desa terasa lebih sunyi dari biasanya, Darsih didatangi seorang lelaki tua asing. Bajunya lusuh, kulitnya pucat keabu-abuan, dan langkah kakinya nyaris tak bersuara di lantai tanah. Lelaki itu memesan makan, duduk lama, lalu berkata pelan, "Masakanmu enak, tapi bisa jauh lebih enak kalau kau mau membayar harganya." Darsih tak ingat detail wajah lelaki itu. Yang ia ingat hanya bau tanah basah dan darah yang samar. Lelaki itu menawarinya pengikat rasa, sesuatu yang membuat masakan bukan hanya mengenyangkan perut, tapi juga mengikat jiwa orang yang memakannya. Harga yang diminta sederhana, katanya. Terlalu sederhana untuk sesuatu yang terdengar mustahil. Darsih hanya perlu menjadi ibu bagi makhluk-makhluk yang lapar.
makhluk itu bukan setan berwujud besar atau jin bersayap api. Mereka datang sebagai lintah hitam, licin dan dingin, namun bukan lintah biasa. Mereka hidup dari darah, emosi, dan keputusasaan. Setiap malam, Darcy harus memberi mereka makan, menyusui mereka dari tubuhnya sendiri agar siang harinya warung tetap hidup. Mbah Dirman tahu perjanjian itu karena ia dipaksa menjadi saksi. Lelaki tua asing itu menuntut satu orang desa mengetahui agar perjanjian itu sah dan tidak bisa disangkal. Sejak malam itu, Mbah Dirman hidup dengan rasa bersalah yang tak pernah padam. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan, kata Mbah Dirman lirih. Kalau Darcy berhenti memberi makan lintah-lintah itu, mereka akan mencari ibu baru, dan desa ini akan jadi ladangnya. Sukri menelan ludah. Ia mulai memahami kenapa rasa makanan itu bukan sekedar enak. Ada kerinduan aneh di dalamnya. Ada rasa ingin kembali, duduk lebih lama, makan lebih banyak, seolah sesuatu di dalam dirinya dipanggil. Lintah-lintah itu tidak hanya menghisap darah Darcy. Mereka menitipkan sebagian dirinya ke dalam makanan. Dan siapapun yang memakannya di tempat, secara perlahan akan menjadi bagian dari siklus itu. Makanya dibungkus tidak berpengaruh, lanjut Mbah Dirman. Karena ikatannya butuh ruang, butuh kehadiran, butuh orangnya di sana. Sukri terdiam. Ia ingat mimpi-mimpinya, rasa lemas yang datang tanpa sebab, bayangan hitam yang kadang muncul di sudut matanya. Semua itu bukan kebetulan. Ia bukan sekedar pelanggan. Ia sedang dipilih. Sejak malam rahasia itu terbongkar, hidup Sukri tak pernah benar-benar kembali normal. Ia masih bernapas, masih berjalan di bawah matahari, masih bercakap dengan orang-orang desa. Namun ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak kasat mata, tapi terus menggerogoti dari dalam. Awalnya hanya rasa lelah yang tak wajar. Tubuh Sukri terasa berat setiap bangun tidur, seolah semalam ia bekerja tanpa henti. Matanya cekung, kulitnya pucat. Ia mengira itu hanya akibat kurang tidur, sampai ia menyadari satu hal yang mengerikan. Rasa lelah itu selalu muncul setelah ia makan di warung Darcy. Ia mencoba menahan diri. Berhari-hari ia tak menyentuh masakan Darcy. Namun anehnya, justru pada hari-hari itu dadanya terasa kosong, pikirannya gelisah, dan perutnya melilit meski sudah makan di tempat lain. Ada rasa rindu yang tak bisa dijelaskan, bukan sekadar lapar, melainkan dorongan yang lebih dalam, lebih gelap. Suatu sore tanpa sadar, langkahnya berhenti di depan warung itu lagi. Begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, tubuh Sukri langsung bereaksi. Hangat menjalar dari tenggorokan ke dada, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Lelahnya seketika menguap, pikirannya terasa ringan. Namun di balik kenikmatan itu, ia merasakan sesuatu yang lain, seperti denyut kecil di dalam tubuhnya, halus tapi konsisten, mengikuti irama jantung. Malamnya, mimpi buruk kembali datang. Dalam mimpinya, Sukri berdiri di dapur warung. Lantai basah oleh cairan hitam kental dari sela-sela papan kayu. Lintah-lintah besar merayap keluar. Tubuh mereka berkilat, gemuk dan hidup. Mereka tidak langsung menyerangnya. Mereka hanya diam, menunggu.
Saat Sukri terbangun dengan napas terengah, ia merasakan sensasi dingin di lehernya. Perlahan ia meraba kulitnya sendiri dan jantungnya nyaris berhenti. Ada bekas bundar kecil, kemerahan seperti bekas hisapan. Bukan satu, ada beberapa. Keesokan harinya, ia menemui Mbah Dirman dengan tangan gemetar. Mbah Dirman hanya memejamkan mata saat mendengar ceritanya. Dengan suara berat, ia menjelaskan sesuatu yang selama ini tak pernah ia katakan secara gamblang. Lintah-lintah itu, kata Mbah Dirman, tidak hanya hidup dari darah Darsi. Mereka menanam jejak gaib yang berpindah lewat makanan, masuk ke tubuh orang-orang yang makan di tempat. Jejak itu akan tumbuh perlahan, menghisap tenaga, emosi, dan kesadaran. Bukan untuk membunuh, melainkan untuk mengikat. Supaya kau kembali, kata Mbah Dirman lirih. Supaya warung itu tak pernah sepi. Sukri mulai memperhatikan pelanggan lain. Ia melihat mata-mata yang sama. Tatapan kosong bercampur puas. Orang-orang datang hampir setiap hari. Duduk lama, jarang bicara, seolah dunia luar tak lagi penting. Mereka tampak hidup, tapi seperti sedang dipelihara. Ia sadar kini dirinya termasuk salah satunya. Jejak itu tak terlihat, tak terasa saat awal. Namun setiap kali Sukri berusaha menjauh, tubuhnya menolak. Kepalanya pusing, dadanya sesak, pikirannya dipenuhi bayangan dapur gelap dan suara lintah yang merayap. Semakin ia melawan, semakin kuat tarikannya. Pada suatu malam, Sukri berdiri di depan cermin dan berbisik pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan bahwa semua ini hanya sugesti. Namun saat lampu kamar berkedip, ia melihat bayangan di belakangnya. Sesuatu yang memanjang, licin, bergerak pelan di dinding. Saat ia menoleh, bayangan itu lenyap. Sukri tahu satu hal dengan pasti. Jejak itu sudah ada di dalam dirinya. Dan lintah-lintah itu sedang menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar menyusu. Malam itu hujan turun tanpa suara petir. Langit hitam seperti ditutup rapat, seolah menolak menjadi saksi atas apa yang akan terjadi. Sukri berdiri di depan warung dengan dada berdebar. Keringat dingin mengalir di punggungnya meski udara terasa menusuk tulang. Sejak mengetahui kebenaran, tubuh Sukri tak pernah benar-benar tenang. Setiap ia memejamkan mata, bayangan lintah hitam itu muncul, melilit lengan, menjalar ke leher, lalu menempel di dadanya. Ia sering terbangun sambil terengah, merasa ada sesuatu yang masih menghisapnya dari dalam. Malam ini, ia memutuskan kembali ke warung, bukan untuk makan. Darsi sudah menunggunya di dapur belakang. Wajah perempuan itu semakin tirus, bibirnya pucat, dan matanya cekung seperti menyimpan malam-malam panjang tanpa tidur. Di sudut dapur, baskom tanah liat tertutup kain hitam. Sukri tak perlu bertanya untuk tahu apa isinya. Aku tahu kamu sudah melihat semuanya, kata Darsih pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. Aku juga tahu, lintah itu sudah mengenalmu. Sukri menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan gemetar. Kenapa harus aku, Bu? Tanyanya lirih. Aku cuma makan, aku gak minta apa-apa.
Darsih tersenyum pahit. Tak ada yang benar-benar meminta, jawabnya. Mereka memilih lewat rasa. Kalau hatimu sedang kosong, sedang lemah, mereka datang lebih cepat. Dari balik kain hitam, terdengar suara basah, seperti sesuatu yang bergerak pelan menunggu. Sukri merasakan dadanya kembali berat, nafasnya pendek-pendek. Darsih melanjutkan, kini tanpa menatap Sukri. Kalau kamu mengungkap semua ini, warung ini akan tutup. Lintah-lintah itu tak akan diberi makan, dan saat itu terjadi, ia terdiam lama. Mereka akan menghabisiku dari dalam. Sukri menelan ludah. Di kepalanya, wajah Mbah Dirman terlintas. Tatapan penuh peringatan, doa-doa yang tak pernah selesai. Ia tahu, membiarkan kutukan ini hidup berarti memberikan lebih banyak orang terikat. Perlahan kehilangan diri mereka tanpa sadar. Tapi kalau aku diam, suara Sukri pecah, aku juga akan jadi seperti mereka. Datang lagi, sampai aku habis. Untuk sesaat, dapur itu sunyi. Hanya hujan dan suara gerakan lembek dari dalam baskom. Darsih akhirnya menatap Sukri. Ada ketakutan, ada pasrah, tapi juga ada sesuatu yang lain, harapan kecil yang nyaris padam. Pergilah, katanya, keluar dari desa ini sebelum ikatanmu terlalu kuat. Jangan pernah kembali, jangan makan apapun yang aku masak. Sukri menggelengkan pelan. Kalau aku pergi, siapa yang menghentikan ini? Darsih tak menjawab. Ia hanya menunduk dan air matanya jatuh ke lantai dapur, bercampur dengan air hujan yang merembes dari celah atap. Di luar, angin berembus dingin, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang amis. Sukri berdiri di antara dua pilihan yang sama-sama gelap. Menyelamatkan diri sendiri dengan meninggalkan kutukan, atau membuka kebenaran dan membiarkan darah menjadi harga yang harus dibayar. Dan malam itu, sebelum ia melangkah pergi dari dapur Darsih, Sukri tahu satu hal yang pasti. Apapun pilihannya, ia tak akan pernah benar-benar bebas dari rasa yang terlalu enak itu. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Jalan desa masih basah oleh embun. Ketika Sukri melangkah pergi, meninggalkan rumah masa kecilnya tanpa menoleh lagi. Ia membawa satu tas kecil, namun beban di dadanya jauh lebih berat. Setiap langkah terasa seperti menyeret sesuatu yang tak terlihat, seolah sebagian dari dirinya tertinggal di warung itu. Dari kejauhan, papan kayu bertuliskan warung makan Bu Darsih masih menggantung miring. Asap tipis mengepul dari dapur, tanda warung itu kembali buka, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Sukri tahu kepergiannya bukanlah kemenangan. Ia hanya memilih selamat. Di warung itu, Darsih berdiri di balik meja kayu. Wajahnya pucat, namun senyumnya tetap terpasang. Pelanggan datang satu persatu. Ada yang tertawa, ada yang terdiam, menikmati suapan pertama dengan mata terpejam. Seperti biasa, mereka bilang masakannya beda, ada rasa sendiri. Lebih enak kalau dimakan di sini.
Tak satu pun dari mereka tahu bahwa setiap sendok yang masuk ke mulut meninggalkan jejak. Malam kembali turun. Di dapur belakang, Darcy duduk sendirian. Tubuhnya gemetar ketika suara lirih mulai muncul dari sudut gelap. Suara licin yang sudah terlalu dikenalnya. Satu persatu, lintah-lintah hitam itu merayap keluar. Lebih besar dari sebelumnya, lebih lapar. Darcy memejamkan mata. Air matanya jatuh sebelum mereka menempel di kulitnya. Sebentar lagi, aku kuat, bisiknya. Entah kepada dirinya sendiri atau kepada makhluk-makhluk itu. Di sisi lain desa, Mbah Dirman duduk di beranda rumahnya, memandang gelap dengan mata tua yang lelah. Ia tahu kutukan itu tak berakhir. Ia hanya berpindah, menunggu generasi berikutnya. Doa-doanya mengalir pelan, namun bahkan ia sendiri ragu apakah masih ada yang mendengar. Hari-hari berlalu, orang-orang tetap datang ke warung Darcy. Beberapa mulai jarang terlihat di rumah. Beberapa tampak semakin kurus, semakin pendiam, namun selalu kembali ke tempat yang sama. Mereka bilang, disitulah mereka merasa utuh. Sementara itu, jauh dari desa, Sukri sering terbangun di tengah malam. Dadanya terasa dingin. Dalam gelap, ia kadang merasa ada sesuatu yang bergerak di kulitnya. Bayangan lintah yang tak pernah benar-benar pergi. Ia selamat, tapi tidak sepenuhnya bebas. Karena ikatan itu sudah terlanjur tercipta. Dan di desa kecil yang nyaris dilupakan peta, warung itu tetap berdiri. Lampunya tetap menyala di setiap senja, menunggu pelanggan baru, menunggu jiwa-jiwa yang lelah. Di sana ada satu kebenaran yang tak pernah diucapkan keras-keras. Jika sebuah makanan terasa terlalu enak saat dimakan di tempat, mungkin bukan hanya lidahmu yang sedang dimanjakan, melainkan sesuatu dalam dirimu yang sedang dipelihara.